pernah terjadi bunuh diri. Talinya pun masih terikat di sana, di rumah itu, mengiris urat nadinya gitu. Pada akhirnya ya dia mengakhiri hidupnya lah. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang di Kumis Kupas Cerita Misteri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah rumah yang terbengkalai yang sangat lama di Bandung. Sampai saat ini sangat terkenal. Bukan hanya itu aja, rumah ini juga sampai sekarang meskipun di tengah keramaian kota sih dengan kemistisannya, padahal di sebelahnya tuh ya ada coffee shop. Sekarang rumah yang dulu di depannya itu pernah dijadikan film ya, di dekat sarana olahraga, terus ya deket-deket ya kayak gitulah, banyak pohon rindang di sana. Wah, kalian pasti orang Bandung ya udah tahu lah tentang rumah ini. Konon beredar cerita-cerita rumah itu sangat menakutkan. Jadi saya itu ya nggak boleh kesana ke rumah itu. Konon katanya rumah ya bukan mitos sih, ya sering terjadi kayak gitu, sering terjadi bunuh diri di sana ketika ada orang depresi. Gitu guys. Gimana ya rumah ini? Nggak mau nyebut ya, pokoknya di jalan apa gitu ya. Kalian tau lah, orang Bandung pasti sering dilewatin kok. Nah, rumah ini tuh sebenarnya udah lama banget kosong. Sampai saat ini pun masih kosong. Ini fotonya. Di rumah ini kan tadi saya kan cerita banyak yang bunuh diri di sini. Nah, di konon waktu itu tuh di rumah ini tuh di lantai 2-nya itu pernah terjadi bunuh diri. Nah, yang bunuh dirinya itu ya bunuh diri kayak gitulah, yang cowok apa cewek mah ya bunuh diri gitu. Talinya pun masih terikat di sana, di rumah itu. Talinya itu masih terikat dari tali gantung dirinya itu. Tali yang terikat itu, yang bekas gantung diri itu, kalau ada yang berani ya membuka talinya gitu ya, dari itu konon sosoknya bakal nempel gitu ke orang yang melepas tali, ngikutin sampai dibawain ke mimpi gitu, kayak gitu. Sampai dibawa ke mimpi kayak gitu ya, sampai ya bisa jadi ntar orang itu bunuh diri lah. Jadi saling menyambung gitulah, bunuh diri di situ. Gak tahu, kayaknya saling berantai-rantai gitu. Bukan cuma di lantai 2-nya doang yang paling serem di rumah itu. Ada di lantai bawahnya pun ketika masuk ya hawanya udah mencekam. Menurut orang-orang yang pernah datang ke tempat itu, yang pernah masuk ke tempat situ, ya emang hawanya tuh beda aja gitu. Bunuh dirinya itu bukan cuma di lantai 2-nya doang, tapi di lantai bawah juga ada yang bunuh diri. Ceritanya pernah ada yang bunuh diri di bawah tuh dengan mengiris urat nadinya gitu. Jadi ya kita tolong, dan besoknya malah mayatnya baru ditemukan sama yang jaga di sana, menurut cerita-cerita yang ada. Jadi menurut informasi yang saya gali dan saya cari itu, dulunya itu sebelum dijadikan rumah itu memang banyak tempat tempat bunuh diri gitu. Jadi kayak ya banyak yang terbunuh di lahan sebelum rumah itu dibangun. Ya emang itu sejarahnya sebelum ya masa zaman kolonial atau sebelum kolonial mungkin, ya kan lahannya kosong, masih hutan-hutan kayak gitu. Ya emang sampai sekarang pun di sana pun ya masih banyak pohon-pohon besar lah. Nah,
ada nih diceritakanlah satu sosok laki-laki yang ada di sebagian di rumah itu. Sosok ini menurut cerita yang ada dulunya itu si laki-laki ini atau pria ini mempelajari sebuah ilmu hitam gitu, tapi dia tidak kuat gitu ya. Pada akhirnya ya dia mengakhiri hidupnya lah, dia tidak kuat. Jadi apa ya, dia kayak stres gitu, depresi gitu ya. Gimana, stres, depresi, terus dia mengakhiri hidupnya gitu gara-gara dia mempelajari sebuah ilmu hitam itu. Kuat itu dikarenakan ilmu yang dipelajari oleh sosok itu tuh tidak keluar, tidak keluar kemana-mana. Jadi si sosok laki-laki itu tuh dia punya ilmu tidak keluar dari kemana-mana. Jadi dia tuh ilmunya itu enggak kuatnya itu karena ilmunya enggak sampai ke sana, enggak sampai ke sini. Ya udah diem di sana ilmunya. Ya udah kayak gitu. Jadi misalkan nih kayak gitu. Misalkan ini kan satu sosok ini belajar nih, ada guru dari ilmu yang belajar ilmu dari sana. Nah, itu udah bawa ilmunya, dipelajari oleh dia. Nah, cari lagi, oh dia masih kurang ilmunya, cari lagi guru, terus dibawanya lagi ke sana. Nah, dia cari lagi kayak gitu terus, sambil menumpuk ilmunya itu. Nah, tapi si ilmunya itu tidak bisa disampaikan ke orang lain lagi gitu. Jadi ya udah ngendep aja. Jadi dia ya banyak yang bunuh dirinya mungkin gara-gara itu, bisa jadi sih, karena sebuah keilmuan itu biasanya mempunyai energi sih. Kalau mempelajari ilmu-ilmu ya kayak gitulah ya, punya energi yang sangat besar sih untuk bisa mengajak seseorang berbuat seperti itu. Nah, sebelum menjadi bangunan yang sangat besar dulu, ya emang sangat besar sih ya, di tengah kota gitu ya. Rumah di tengah kota kan gede, di tengah kota, dekat keramaian, dekat dengan pusat kota ya. Rumah itu terbilang besar lah, udah 2 lantai pula. Nggak tahu di zaman tahunnya sih saya kurang tahu, mungkin kalian ada yang tahu boleh komen kok. Rumah ini tuh dibangunnya dari sejak kapan sih? Menurut informasi yang ada sih ya pokoknya zaman sebelum jadi rumah itu tuh, sebelum jadi bangunan itu tuh tadinya lahannya tuh bekas pertumpahan darah gitu, banyak yang meninggal di lahannya itu ya. Nah, habis itu tuh sebenarnya dari pertumpahan darah itu si lahan itu sempat normal sebenarnya mah, sempat normal. Nah, ketika sempat normal terus dibangunlah rumah itu normal lah, berjalan seperti biasa, ada aktivitas orang bolak-balik ya, ada aktivitas manusia di sana. Tapi anehnya itu ketika rumah ini kembali dikosongkan, nah guys, tapi anehnya ini ketika rumah ini dikosongkan lagi seperti mengalami sebuah kilas balik ya. Kayaknya mah bunuh dirinya mah gara-gara dikejar sesuatu gitu kayaknya ya. Jadi orang lari terus karena ketakutan, daripada mati sama mereka lebih baik dia mati sama dirinya sendiri. Entah ya, throwbacknya di sana banyak yang bunuh diri, pertumpahan darah di sana sebelum jadi bangunan rumah itu ya. Kilas balik kayak gitu, banyak yang bunuh diri lagi, kayak ya banyak yang bunuh diri. Setahun kemarin anak-anak yang di pinggir jalan gitu, anak-anak pang gitu, yang saya nggak tahu ya maksudnya, di pinggir jalan kan suka apa ya, maaf nih, suka ngelem gitu, dia
tadinya iris-iris yang tadi urat nadi, iris-iris urat nadi, iris-iris urat nadi. Sampai itulah tiba-tiba ya kegores tangannya. Besoknya ditemukan sudah tak bernyawa. Sebenarnya yang ada satu sosok yang bunuh diri itu yang suka mengajak mereka untuk bunuh itu dia, karena yang tadi itu ilmunya itu ya gitulah, ilmunya itu tidak tersampaikan ke orang lagi gitu. Dia tuh malah ya ngasih ilmu itu, ya mau ngasih nih, ada orang datang mau ngasih ilmunya ya sama kayak gitu. Jadi bunuh dirinya kayak gitu, dia nyari wangsit, salah satu orang nyari wangsit, ketemulah sosok si pria ini, dikasih lah. Nah, ilmunya ya sama, nggak kemana-mana, bunuh dirinya di sana terus aja nyambung kayak gitu. Jadi bunuh dirinya kayak gitu terus, nyambung sampai banyak, sampai yang tahun kemarin juga kan ada yang anak-anak gitu. Nah, dia juga bunuh diri ketika menggores-gores tangan. Ya ada aja bisikan kayak gitu. Sosok itu sih ya pengennya ya ngikutin jejak mereka gitu. Padahal masih ada jalan yang lebih baik gitu. Jadi dulu tuh rumah ini tuh sebelum kosong itu pernah ditinggal. Dulu itu pernah. Nah, dulu itu rumah ini sebelum kosong atau terbengkalai seperti sekarang itu, dulunya pernah ditinggali oleh seorang pejabat pemerintahan. Nah, kenapa jadi kosong? Pejabat pemerintahan tiba-tiba terkena kasus si pejabat itu, jadi dikosongkanlah rumah itu, tinggalkanlah rumah itu sekeluarga. Nah, kenapa ditinggalkan oleh si pejabat pemerintahan itu? Ternyata si pejabat itu terkena kasus dan ditinggalkanlah oleh mereka lah, keluarga. Tinggalkanlah karena tersandung kasus itu. Ya begitulah cerita-cerita yang beredar di rumah itu. Sebenarnya ada salah satu sosok lagi yang cukup friendly. Mungkin kalian pernah nonton Narisa. Narisa pun disebutkan salah satu sosok pria, yaitu sosok Ujang. Dia seorang mucikari gitu, kata si tim jurnalis itu yang pernah diceritakan di jurnalis itu adalah sosok Ujang, ya seorang mucikari gitu. Sampai sekarang pun bukan masih hidupnya dia kan ya seorang mucikari yang masih suka berbisnis kayak gitulah ya. Sampai sekarang dia masih ya kayak gitu seperti hidupnya, ngambilin perempuan terus tinggal di rumah saya. Jadi ada kayak di bagiannya masing-masing gitu, kata si ya yang pernah diceritakan begitu ya. Jadi masih angkatnya ya masih lah. Sebenarnya ya saya kan suka, waktu teman saya pun kerja di salah satu tempat nongkrong gitu ya di dekat rumah itu pun ya biasa aja gitu sebenarnya. Ya apa yang kalian takutkan ya emang ya ini mah sebuah keanehan aja gitu. Di tengah kota, di tengah keramaian kota masih ada kok, masih ada aja rumah kosong itu tuh kayak mengingatkan kita bahwa ya di samping kita tuh adalah gitu ya mereka gitu yang enggak bisa dilihat tapi hidup
hidup juga di sekeliling kita gitu. Ya kalian harus menghargai aja sih sebenarnya, saling ya kita menghargai adanya mereka. Ya kalau mereka nggak menghargai ya cuma terserah mereka gitu. Udah jangan pikiran kesananya aja, sebenarnya mikirnya positif aja gitu. Kalau kita ada apa-apa di jalan itu jangan menyalahkan di tempat itu. Mungkin ya kita emang bersebelahan sama mereka, ya mungkin kitanya lagi kurang fit atau kurang emang harusnya kayak gitu, ya gimana gitu itu guys. Gimana ya, pokoknya sebenarnya banyak sih sosoknya mah kayak gitu lagi sih, yang banyak cerita yang beredar mah, banyak inilah banyak itulah, ya salah. Jadi segitu dulu cerita dari saya, cerita sebuah rumah terbengkalai di Bandung. Yang punya saran lagi buat saya dan konten-konten yang lain juga boleh di komen. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. See you next video.